Di tahun akhir jabatan Presiden Jokowi mempunyai problem besar dibanding para capres dan cawapres dalam Pilpres 2024. Padahal bukankah Jokowi tidak ikut kontestasi? Siapa bilang? Dibanding Prabowo Gibran yang didukungnya, Jokowi justru jauh lebih sibuk berkampanye. Sementara Prabowo Gibran lebih terlihat giat bekerja dalam posisi mereka sebagai abdi pemerintah. Meski nyapres, Prabowo mengesankan pekerja keras sebagaimana Jokowi memilih bekerja daripada berkampanye. Apalagi Presiden membuat aturan baru yang nyapres nyawapres tidak perlu mundur, hanya cukup cuti. Apa maksud perubahan aturan ini yang berbeda dengan pemilu atau pilpres sebelumnya, dan demi apa? Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya yang ternyata nyata juga. Kalau beda jangan baper, kalau baper jangan terjun bebas dari lantai 17, kasihan lantainya. Makanya Gibran juga lebih memilih di Solo bekerja sebagai wali kota. Kampanye hanya hari libur. Hingga saking sibuknya lebih memilih di kantor Walkot daripada memenuhi surat undangan Bawaslu Jakarta, karena toh seperti katanya belum menerima surat undangan yang oleh Bawaslu Jakarta sebenarnya sudah dikirim jauh sebelumnya. Meskipun hal itu dalam surat undangan kedua sudah dipenuhinya. Di Indonesia yang sudah lama mengenal email, mengirim surat on paper lewat pos itu juga keren, sangat milenial kesannya. Demi apa semua itu dilakukan Jokowi? Demi paslon yang didukung? Rasanya tidak, lebih demi dirinya sendiri dengan pertaruhan atas nama baiknya sendiri. Sebagai presiden yang sangat sukses dengan infrastruktur dan approval rate tertinggi di dunia, barangkali Jokowi ingin agar Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum PDI Perjuangan mengetahui bahwa dirinya yang dipetugas partaikan jauh lebih besar dengan menjadi ketum 4 partai sekaligus, Gerindra, Golkar, PAN, dan PSI. Sebagaimana secara tak langsung dinyatakan 4 ketum parpol itu. Bukankah semua mengaku sebagai ordal Jokowi dan menuruti semua kata Jokowi? Proposal Jokowi soal 3 periode, tunda pemilu, dan persatuan nasional yang mau menggabungkan Prabowo dengan Ganjar, yang semuanya ditolak oleh Megawati itu terbayarkan lunas lewat keputusan MK 15 Oktober 2023. Tidak peduli adik iparnya menjadi korban atau dikorbankan, apa boleh buat karena permainan pertaruhan Jokowi sendiri. Dalam beberapa belusuan terbuka, Jokowi mungkin merasakan perbedaan seperti di Banyumas dan Pekalongan belum lama ini. Kerumunan massa yang tampak antusias menyambut Jokowi ternyata meneriakkan yel-yel dukungan kepada Ganjar Pranowo. Padahal di Banyumas, tempat leluhur Prabowo, sebelumnya sudah beredar undangan agar para petani harus sudah dikondisikan oleh PPL di desa masing-masing dengan uang saku Rp100.000 per orang plus konsumsi. Kita bisa bayangkan bagaimana rasanya nyari muka malah kehilangan muka. Tantangan kewibawaan yang serius. Rakyat mulai tahu bahwa bansos, BLT, dan lain sebagainya itu adalah memakai anggaran negara, bukan dari kantong pribadi Jokowi. Lagi pula, bansos adalah tanggung jawab negara pada rakyatnya sebagai jalan darurat. Sementara
untuk menjaga stabilitas ekonomi. Jadi bansos dan BLT itu tanda kesuksesan atau kegagalan presiden. Defisit anggaran negara membuktikan hal itu, senyampang nilai utang yang meningkat bersamaan dengan tidak turunnya angka korupsi. Ganjar sebagai calon presiden dari PDIP memang bahaya bagi Jokowi. Karenanya ini yang paling sering dikuntit kemana Ganjar pergi. Jokowi yang reaktif dan baperan tidak lagi bisa ditutupi. Beda dengan performance awalnya dulu. Wajahnya makin menunjukkan keletihan dan kegusaran, tidak lucu lagi. Maklum, pemilih Ganjar adalah ceruk Jokowi juga. Hasil survei elektabilitas Prabowo dengan dukungan Jokowi justru jauh lebih rendah dibanding capaian Prabowo dalam Pilpres 2014 dan 2019. Jokowi tidak memberi efek apa-apa. Bahkan untuk PSI, di mana ketua partai adalah anaknya sendiri, efek Jokowi juga sama sekali tidak terasa. Meski Kaisang bangga karena dari 1%, kini katanya capaiannya mencapai 2%. Padahal baliho-balihonya selalu memasang wajah Jokowi dengan tulisan PSI, partainya Jokowi. Relawan Jokowi agaknya tak bisa digiring ke PSI, padahal Kaisang sudah belusuan ke relawan Jokowi. Sementara konsolidasi belum kuat, partai ini sudah kerasukan copras-capres. Janji partai ini bakal melebar ke desa-desa, tak lagi dilakukan Kaisang. Cukup gelontori baliho saja di mana saja. Memang ini masa-masa berat bagi Jokowi. Waktu berkunjung ke wilayah leluhur Prabowo, Banyumas, dalam rangka mengumpulkan para petani se-Kabupaten Purwokerto, terjadi paradoks. Masyarakat yang menyambut kedatangan dan kepulangan presiden justru berani meneriakkan capres dukungan yang berbeda dengan Jokowi. Mereka meneriakkan nama Ganjar. Padahal sebelumnya mereka sudah dikondisikan oleh PPL desa masing-masing. Bansos, BLT, dan lain sebagainya yang dibagi-bagikan oleh Jokowi, apakah dana pribadi atau memakai anggaran negara, masyarakat semakin bisa membedakan. Kalau ada klaim bansos adalah karena kebaikan Jokowi, itu pernyataan Zulkifli Hasan yang nasibnya digantung oleh Jokowi. Makanya apapun dilakukan oleh ketum PAN ini daripada ditendang atau digoreng lagi dengan kasus minyak gorengnya. Menteri Perdagangan ini bukan anggota TKN, tim kampanye nasional, tapi ngajakin rakyat memilih Gibran karena anak Jokowi. Jokowi yang telah berbaik-baik berbagi-bagi bansos itu. Padahal sekali lagi pertanyaannya, bansos dan berbagi BLT itu tanda kesuksesan atau kegagalan Jokowi? Belum pula jika ngomongin bansos, ini proyek paling empuk untuk dikorupsi. Berapa persen untuk rakyat, berapa persen untuk para pejabat di semua level. Makin gede bansos, makin gede kemungkinan korupsinya. Dan lebih gede yang diterima rakyat atau gedean yang diterima koruptor. Apalagi dengan fakta defisit anggaran selama 9 tahun pemerintahan Jokowi selalu naik. Yang paling krusial atau paling gawat, kalau misalnya Prabowo jadi presiden, Jokowi de jure dan de facto tidak lagi presiden. Akankah perjanjian antara keduanya tak akan berubah? Jokowi masih dianggap mentor atau disingkirkan? Karena gerbong di belakang Prabowo, kroni-kroninya sudah berbaris rapi antri. Bayangkan dengan IUP, izin usaha pertambangan yang dipergampang kelak.
Tapi bukankah masih ada Gibran sebagai cawapresnya? Benar, tetapi masalahnya bukankah Jokowi pernah memberi contoh bagaimana cara ngacangin Wapres Ma'ruf Amin? Kalau Gibran dianggap cerdas, cerdasan mana dibanding Prabowo? Itu kalau misalnya menang. Tapi kalau Prabowo Gibran justru tersingkir sejak putaran pertama, bagaimana? Pertaruhan besar Jokowi karena mempertaruhkan masa depan Indonesia. Apakah bakal menjadi Indonesia emas atau Indonesia cemas? Jokowi menjadi persoalan baru bagi dirinya sendiri. Apakah bulan Agustus kelak Jokowi akan memimpin upacara 17-an di IKN?